Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigdia Karyanto, mahasiswa program studi S1 Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah sistem anti banjir yang telah saya buat sebagai syarat untuk kelulusan mata kuliah tugas merancang sistem semester 122. Flood detector adalah alat darurat yang pendeteksi banjir yang bekerja dengan meninggikan permukaan pembatas dinding untuk rumah atau gedung ketika sensor mendeteksi terdapat genangan air pada ketinggian tertentu. Tujuan dibuatnya flood detector ini adalah sebagai alat darurat jika pemilik rumah atau gedung belum mempersiapkan diri menghadapi banjir, sehingga flood detector ini digunakan sebagai alat darurat sehingga pemilik rumah itu memiliki waktu untuk mempersiapkan diri sebelum banjir semakin tinggi. Di sini ada gambaran pengaplikasian kasar dari sistem flood detector. Di sini ada infrared, di sini ada pagar pembatas, di sini ada sistem hidrolik bawah tanah, di sini ada microcontroller, dan yang terakhir di sini ada relay. Latar belakang dibuatnya flood detector disebabkan oleh maraknya berita mengenai banjir di beberapa titik di kawasan Jabodetabek. Dari sumber yang terus beredar, banjir yang terjadi memiliki ketinggian hampir 1 meter dan terus bertambah dalam kurun waktu 6 jam di pagi hari. Oleh karena itu, tujuannya dibuat flood detector ini sebagai sistem darurat jika terjadi banjir secara tiba-tiba, sehingga pemilik rumah dapat mengevakuasi barang-barang berharga sebelum banjir semakin melahap rumah mereka dan semakin tinggi. Berikutnya ini ada diagram balok flood detector. Yang pertama itu ada sensor inframerah yang berfungsi sebagai input. Dan sensor inframerah ini tugasnya membaca level ketinggian air dan kemudian memberikan sinyal kepada Arduino atau microcontroller yang berfungsi sebagai controller di sini. Arduino atau microcontroller setelah menerima sinyal dari sensor inframerah itu akan mengubahnya menjadi perintah dan diteruskan ke relay sebagai aktuator dan komponen hidrolik. Relay di sini berfungsi menerima perintah dari Arduino dan dari perintah tersebut relay akan menggerakkan komponen hidrolik, baik itu mengaktifkan ataupun mematikan komponen hidrolik. Komponen hidrolik ini kemudian akan menggerakkan plen untuk menggerak pembatas untuk menahan genangan air agar tidak masuk ke dalam rumah. Kemudian di sistem ini juga terdapat output sensor, yaitu sebuah alarm yang berfungsi sebagai alat sebagai sinyal kepada pemilik rumah. Jadi jika alarm ini berbunyi, maka itu adalah tanda bahwa satu, banjir telah terjadi, dan yang kedua, sistem flood detector itu telah aktif gitu. Kemudian di sini ada feedback. Feedback itu sama kayak sensor infrared, coba beda di sini feedbacknya itu adalah perbedaan level ketinggian air dari input yang pertama kali diterima oleh Arduino atau controller di sini. Jadi ketika genangan air yang ada di depan rumah itu semakin rendah hingga akhirnya habis, feedback ini akan terus memberikan sinyal kepada Arduino hingga akhirnya itu kan genangan air semakin habis, semakin tipis. Kemudian controller ini akan mengubah perintah yang tadinya untuk mengaktifkan relay, itu akan memerintah relay untuk menonaktifkan komponen hidrolik, sehingga ketika banjir sudah reda, komponen pagar pembatas ini akan diturunkan oleh komponen hidrolik, sehingga akan otomatis turun jika terdeteksi bahwa genangan air atau banjir itu sudah mereda. Output dari sistem ini adalah ketinggian pagar pembatas. Jadi pagar itu akan bergerak naik atau turun mengikuti sinyal dari ketinggian air yang diberikan oleh sensor inframerah. Komponen dari sistem flood detector sendiri ada 6 komponen utama, yaitu yang pertama ada sensor inframerah yang digunakan sebagai input atau pemberi sinyal ketinggian air. Kemudian ada microcontroller, di sini digunakan Arduino, digunakan sebagai komponen yang mengubah sinyal dari infrared, baik itu input maupun feedback, menjadi perintah ke relay. Relay berfungsi menerima perintah untuk mengaktifkan atau mematikan pompa hidrolik DC. Pompa hidrolik DC ini merupakan bagian dari komponen hidrolik yang sudah disebutkan tadi, dan pompa hidrolik DC ini berfungsi memberikan gaya pada piston hidrolik dengan memompa fluida atau oli menuju tabung piston untuk menggerakkan piston hidrolik.
Piston hidrolik berfungsi sebagai penopang pagar pembatas sekaligus menggerakkannya secara vertikal, baik itu naik ataupun turun. Dan yang terakhir itu ada alarm, berfungsi sebagai output sensor yang memberi sinyal kepada pemilik rumah untuk bersiaga menghadapi banjir. Di sini ada 4 rumus utama yang digunakan. Yang pertama ada tekanan fluida pada hidrolik dengan rumus P sama dengan ρ GH, di mana P itu adalah gaya tekan oli sebagai fluida, ρ itu adalah massa jenis oli, G itu gravitasi, dan H itu adalah ketinggian fluida ketika memasuki tabung piston hidrolik. Kemudian ada tekanan air terhadap pagar pembatas, itu dengan rumus F air sama dengan setengah dikali ρ air dikali G dikali H kuadrat dikali L, di mana F air itu adalah gaya tekan air, ρ air itu adalah massa jenis air, G itu adalah gravitasi, H itu adalah ketinggian air, dan L adalah panjang dinding yang tergenang oleh air. Yang ketiga itu adalah gaya untuk mengangkat dinding dengan rumus F sama dengan PA, di mana F itu adalah gaya mengangkat dinding, P itu adalah gaya tekan fluida. Hasil dari perhitungan tekanan fluida pada hidrolik ini, nanti setelah rumus P ρ GH ini ketemu akan dimasukin ke rumus gaya untuk mengangkat dinding untuk mencari besarnya gaya yang digunakan untuk mengangkat dinding. Dan di sini ada AA itu adalah luas penopang piston. Kemudian yang terakhir ini yang keempat, rumus utamanya yaitu daya mekanik pompa hidrolik dengan rumus P sama dengan FV per efisiensi sistem, di mana P itu adalah daya mekanik pompa itu sendiri, F itu adalah gaya mengangkat besarnya gaya yang digunakan untuk mengangkat dinding, dan V itu adalah kecepatan pergerakan dinding, serta F itu adalah efisiensi sistem. F di sini itu didapat dari perhitungan gaya untuk mengangkat dinding dengan rumus FPA. Jadi setelah tekanan fluida pada hidrolik diketahui, kemudian digunakan untuk mencari gaya untuk mengangkat dinding, dan jika gaya untuk mengangkat dinding sudah diketahui, maka gaya untuk mengangkat dinding akan digunakan untuk mencari besarnya daya mekanik pada pompa hidrolik. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sabijak Karyanto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.